Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji syukur kita dapat berkumpul saat ini walaupun kita berbeda tempat, mungkin saudara semua ada di rumah, tapi jangan mengendorkan semangat kita untuk tetap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama datang, kita mau hadir ke hadirat-Nya, kita mau bersama-sama tetap mengkoneksikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk saat ini. Tuhan boleh memberikan kami waktu, Tuhan boleh memberikan kami nafas hidup sehingga kami boleh ada di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, walaupun kami terpisah oleh jarak, kiranya Engkau sertai setiap hati kami, berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati yang siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bentuklah hati kami sehingga apa yang kami persembahkan ini dapat menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan sebuah lagu, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku setia kepadamu, Tuhan. Kita mau pujikan lagu ini sekali lagi. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, jadikan aku dalam hidupku. Oh, ajarku berharap hanya kepada Yesus saja, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku mau taat dan setia Bapa, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu,
Pada saat kali ini kita mengambil tema A Friend of God. Sahabat merupakan seorang yang menemani saat sedih, senang, maupun bahagia. Sahabat sejati adalah seorang yang masuk ke hatimu ketika seisi dunia keluar dan kamu kehilangan semuanya. Mungkin kita pernah memiliki rasa kecewa terhadap seseorang yang sudah kita anggap sebagai sahabat kita sendiri. Mungkin kita pernah merasa ditinggalkan sendirian ketika masalah yang mana sebenarnya kita membutuhkan seorang sahabat. Tapi orang yang kita percaya itu pun meninggalkan kita. Namun ingat, ada satu nama yang setia bahkan di saat titik terendah kita. Dia menangis bersama kita dan di saat bahagia pun dia ikut bernyanyi bersuka cita bersama kita. Namanya Yesus. Kita pujikan Ada Satu Sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mau katakan sekali lagi, ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tahukah kamu dia tidak pernah tinggalkan diri kita? Tidak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, kita mau katakan sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Berbicara tentang sahabat, kita pun mungkin merupakan sahabat bagi orang sekitar kita. Tapi jika kita renungkan, apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik bagi sesama kita? Atau jangan-jangan relasi persahabatan kita merupakan relasi yang transaksional, di mana jika menguntungkan dia adalah sahabatku, namun jika dia tidak menguntungkan dan dia tidak bisa melakukan apa-apa bagiku, dia bukan sahabatku. Sejatinya bukan seperti itu. Pernah nggak kita memperhatikan gaya persahabatan kita dengan Tuhan Yesus? Di saat kita sedih, kita bergegas lari kepada Tuhan. Tuhan, mengapa masalah ini harus terjadi dalam hidup saya? Saudara bergumul dengan permasalahan saudara, hingga saudara mengerti, oh,
ternyata ini maunya Tuhan. Ya, Tuhan menjadi sahabat yang baik dan solutif bagi kita. Tuhan Yesus memberi teladan bagi kita bahwasanya sahabat tidak selalu soal hubungan untung rugi. Karena apapun yang kita lakukan sebagai sahabat Kristus, kita tidak dapat membalas anugerah yang telah kita terima, melainkan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui perbuatan kita kepada sesama kita. Kita memujikan dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kita mau pujikan lagu ini sekali lagi, dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Ku mau nyatakan Tuhan, Kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percayakan hidupku ku mau selalu nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, dan harapanku. Oh, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan memujikan sebuah lagu, Di Hadirat-Mu.
Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rinduku, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkanku, hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Halo dulur-dulur GKI Mojokerto, ya apa kabar rek? Nah, saat ini kita bersyukur karena kita diperjumpakan dalam renungan online. Namun sebelum kita membaca, kita merenungkan dan kita menghidupi firman Tuhan, kembali kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Engkau memberikan satu kali lagi kesempatan agar kami boleh bersekutu bersama-sama. Dan kini kami mau untuk diperlengkapi, kami mau ditegur, kami mau dipimpin oleh firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan, renungkan, dan hidupi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kembali saat ini kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini tidak sia-sia. Firman Tuhan ini tidak hilang begitu saja. Dan firman Tuhan ini justru terus-menerus melekat di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Amin. Ya, ada yang tahu saya barusan menyenandungkan lagu apa? Ada yang bisa tebak?
Yang bisa tebak nanti dapat handphone 5 pintu nanti ya. Oh enggak ya. Ada yang bisa tebak barusan saya menyenandungkan lagu apa? Iya, betul sekali. Balonku ada 5. Oh, enggak ya, saudara-saudara ya. Ya, Tuhan Yesus sahabatku. Nah, saudara-saudara, hari ini kita buka bersama-sama saudara-saudara dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ya, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, tetapi menyebut kamu sebagai sahabat. Itulah ungkapan yang diberikan Yesus kepada para muridnya, bahwa para muridnya sekarang mengenal Yesus sebagai sahabat, sebagai teman. Dan saudara-saudara yang terkasih, yang menarik adalah ketika kita mengenal bahwa Tuhan Yesus sebagai sahabat, sama seperti lagu tadi ya saudara-saudara ya, Tuhan Yesus sahabatku, ternyata ini memiliki makna yang luar biasa, makna yang mendalam. Sehingga yang namanya Yesus sebagai sahabat itu bukan slogan kosong, tetapi Yesus sebagai sahabat membawa dampak kepada Anda dan saya yang mengimaninya. Pertanyaannya adalah, ciri-cirinya orang yang mengimani Yesus adalah sahabat itu apa? Yang pertama adalah bergaul dengan Yesus. Jadi kalau kita menyebut dan mengimani bahwa Yesus adalah sahabat kita, maka kita pun bergaul dengan Yesus. Dan bergaulnya pun bergaul yang akrab. Ya, sama seperti sahabat. Kalau kita punya sahabat kan kita pasti akrab kan pergaulannya toh. Curhat sana, curhat sini, ketika patah hati, waduh saya diputus, padahal kan kita sudah pacaran 70 tahun, pacaran 70 tahun, tapi sekarang putus sakit hati. Nah di situ kita punya sahabat, kita curhat. Ketika kita senang pun juga demikian, hore aku naik kelas, ya kan? Saya memiliki pekerjaan baru, saya diterima pekerjaan. Nah dia curhat dengan sahabatnya, memiliki pergaulan yang akrab. Demikian pula dengan Yesus. Kalau kita mengimani Yesus sebagai sahabat kita, kita pun juga memiliki pergaulan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Dan pergaulan itu dilihat dari cara komunikasi kita. Dan cara komunikasi itu dilihat dari doa, saudara-saudara ya. Karena memang doa adalah komunikasi. Doa adalah sarana kita ngobrol sama Tuhan. Doa adalah sarana kita curhat dengan Tuhan. Maka dari itu pertanyaannya yang kita renungkan, dan yuk kita lihat diri kita. Doa kita seperti apa? Kehidupan doa kita seperti apa? Apakah kita berdoa dengan cinta? Apakah kita berdoa karena kita memang butuh ngobrol sama Tuhan? Apakah kita berdoa memang didasari bahwa aku pengen ngobrol sama Tuhan? Atau justru sebaliknya saudara-saudara, kita berdoa karena rutinitas. Kita berdoa tanpa pemaknaan. Kita berdoa tanpa rasa cinta sama Tuhan. Dan itulah yang membuat doa kita sepo dalam bahasa Jawa. Artinya apa? Kosong, hampa, saudara-saudara. Dan hari ini kita diingatkan, yuk kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sahabat kita,
Berarti doa kita pun doa karena kita mau ngobrol sama Tuhan. Doa karena kita cinta Tuhan. Doa karena kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu doa tidak dibatasi 5 kali sehari. Kadang-kadang gitu kan orang Kristen sebelum doa sebelum makan 3 kali, doa bangun tidur, doa mau tidur. Tapi kalau kita hubungan kita akrab, doa itu bisa every time, everywhere, and every situation. Setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, dan dalam situasi apapun. Kita bisa tidak berdoa sambil naik motor, saudara-saudara? Bisa tidak? Bisa, saudara-saudara. Ya. Ketika kita galau, ketika kita memiliki permasalahan, kita berat sekali. Pada waktu itu kita naik motor, kita bisa kok berdoa sama Tuhan. Tentu bukan doa yang modelnya formal ya saudara-saudara. Artinya apa? Yaitu seperti sekolah minggu ya, lipat tangan, tutup mata. Ya. Loh kan kata Pak Hendri kan berdoa. Berarti di motor juga berdoa toh. Nanti ketika naik motor, lipat tangan, tutup mata, langsung duer. Ya, BPJS dipakai nanti ya. Ya bukan juga seperti itu ya saudara-saudara. Artinya apa ya? Ketika kita sambil mengendarai motor, kita dalam hati kita berdoa, Tuhan ini saya galau, ini saya harus nebus rumah saat ini, padahal uang saya tinggal sedikit. Iya ya Tuhan, doa saudara-saudara, karena Dia sahabat kita. Tuhan tolong saya. Dan itu adalah kualitas doa, di mana kita kepingin doa sama Tuhan. Ketika kita bangun tidur, kita bersyukur, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesempatan untuk berdoa. Dan itu doa bukan karena kebiasaan kosong, tapi karena kita bersyukur kita sudah boleh menikmati kehidupan ini. Yang kedua adalah hidup dalam kasih. Kalau kita punya sahabat, sedikit banyak sahabat kita akan mempengaruhi kita, saudara-saudara. Misalnya kita punya sahabat, kita punya teman senang main handphone Mobile Legend. Otomatis kita juga lama-lama tertarik. Kamu main apa sih? Oh aku boleh enggak main? Nah, tertarik. Kalau kita punya sahabat senang naik sepeda, secara tidak langsung kita mulai tertarik sedikit demi sedikit untuk bisa tahu, oh sepeda itu bagaimana sih? Lama-lama beli sepeda. Nah itu memperlihatkan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat, sahabat kita akan mempengaruhi kita juga. Demikian pula kalau kita mengimani bahwa Yesus adalah sahabat kita. Dan Yesus itu identik dengan kasih, saudara-saudara. Prinsipnya berbicara soal kasih, perbuatannya bicara soal kasih, perilakunya bicara soal kasih, ajarannya soal kasih. Otomatis kalau kita mengimani bahwa Yesus adalah sahabat kita, disitulah kita juga terpengaruh dengan kehidupan Yesus sendiri. Yaitu apa? Kasih. Nah kasih itu konkretnya apa Pak Hendrik? Wujud nyatanya apa? Nah memang kasih itu luas sekali saudara-saudara. Kasih itu sangat besar, sangat luas. Dan salah satu yang kita lihat bentuk kasih itu apa? Nah ini ya saudara-saudara, Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, salah satu bentuk kasih itu kata menariknya adalah memberi, saudara-saudara. Bentuk dari kasih adalah memberi. Nah, memberi itu macam-macam. Bisa memberi harta, memberi waktu, memberi tenaga, memberi perhatian, memberi kesempatan orang lain untuk bertobat. Ya. Nah ini juga ya, jadi kita memberi kesempatan orang lain untuk bertobat. Kalau salah ya berikan kesempatan untuk bertobat. Bukan justru ketika salah disingkirkan. Sehingga saudara-saudara, kalau kita mengimani bahwa memang Yesus adalah sahabat, maka kehidupan kita pun penuh dengan kasih. Mau memberi dan mau repot untuk berbagi. Dan ciri kasih yang ketiga saudara-saudara, yaitu adalah saling mengasihi. Ayat yang ke-12 dan 17. Inilah perintahku. Diulang loh saudara-saudara sampai 2 kali. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kemudian ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah. Memakai kata perintah saudara-saudara. Sehingga ini sesuatu kewajiban. Tidak bisa memilih. Ya kalau bisa mengasihi. Kalau enggak ya enggak bisa gitu ya. Enggak saudara-saudara. Tetapi Yesus mengatakan inilah perintahku. Kalau kita memang mengasihi Yesus, kita
kita memang mencintai Yesus, tunjukkanlah cinta itu dengan mengasihi sesama kita. Dan disitulah orang akan melihat yang namanya kesaksian hidup kita, saudara-saudara. Ini orang Kristen disakiti, dibenci, difitnah, tapi kenapa ya kok bisa mengampuni? Nah, orang akan tertarik. Dan kemudian tanya, kenapa sih kamu disakiti? Kenapa sih kamu disingkirkan? Kamu kenapa sih diperlakukan tidak adil? Tapi kenapa kau tetap mendoakan? Kenapa tetap mengampuni? Nah, disitulah kesaksian, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan, Tuhan Yesus adalah sahabat, itu bukan slogan kosong. Tuhan Yesus sebagai sahabat itu bukan tanpa makna. Tetapi hari ini kita diingatkan bersama-sama, saudara-saudara, bahwa ketika kita menyebut Yesus sebagai sahabat kita, maka yang pertama adalah kita memastikan diri bergaul akrab dengan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah ketika kita bergaul akrab, maka kita ketularan, kita ikut kebiasaannya Yesus, kita ikut apa yang diperjuangkan Yesus, yaitu kasih. Dan yang ketiga adalah kita menunjukkan kasih itu sebagai sebuah kesaksian bahwa saya mengimani bahwa Yesus adalah sahabat, sehingga saya mau mengasihimu dalam keadaan apapun. Selamat mengimani Yesus adalah sahabat, dan kita berjalan bersama sang sahabat sejati kita, yaitu Yesus. Amin. Sungguh luar biasa bukan? Tuhan Yesus Kristus sahabat kita. Dia rela mencurahkan segalanya demi kita, sahabat-sahabat yang dikasihinya. Mari kita meneladani bersama kasih Kristus dalam kehidupan kita, agar kita memiliki hati seputih dan setulus hati Kristus Yesus. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyadari bahwa tidak ada sahabat sejati yang lebih daripada Tuhan Yesus kita. Biarlah kita setelah acara ini kita boleh menjadi sahabat juga bagi sesama kita dan menjadi berkat bagi orang lain sekitar kita. Mari kita pujikan Tuhan Yesus sahabatku. Penolong yang teguh, menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Pujikan lagi, Ia tak akan meninggalkan dan meninggalkan kita, karena kita hidup oleh iman padanya. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat saudara yang terkasih, sampai di sini worship from home pada minggu kali ini. Sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Semoga worship from home ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bunga bakung paling
bagiku, melebihi segalanya bagiku, melebihi segalanya bagiku, melebihi segala-galanya, melebihi segala